Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Bayi Channel. Seperti biasa kita berdoa dulu lur. Semoga kita semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Surabaya barusan gerimis, genangan air masih ada mungkin sisa kemarin mungkin atau tadi malam. Oke, kembali ke beliau lur saat ini yang dimana rasa-rasanya kalau pergerakan dari beliau pun mungkin ada yang tahu atau ya diketahui, tapi kalau dicari yang bergerak itu apa, kayaknya nggak ada yang tahu di mana sumber tersebut. Memang pusatnya ini sekarang, pusatnya energi terbesar di dunia saat ini terletak di Nusantara. Ingat itu lur, energi terbesar di seluruh dunia, di muka bumi ini terbesar saat ini insya Allah di Nusantara lur. Kenapa seperti itu? Karena berkumpulnya para pengibeli, terutama beliau ya, dari sumber energi itu, sumbernya itu juga para pengikut beliau itu tersebar di seluruh negeri, dari pelosok arah timur, dari timur, barat, utara maupun selatan, itu terbagi, berpencar lah. Setiap pulau itu ada energinya, makanya energi terbesar itu terdapat di Nusantara atau Indonesia. Ini ada juga yang meneliti, entah dari mana itu lupa, saya dari YouTube juga, bahwa ada keanehan suatu kekuatan terbesar itu ada di Nusantara. Coba searching di YouTube lur, itu ada. Dan energi atau kekuatan itu nggak nampak itu loh, tapi setelah satelit mereka itu seperti itu lur. Ada sesuatu molekul-molekul atau kekuatan yang besar terdapat di Nusantara ini, di permukaan bumi Nusantara ini. Jadi insya Allah siapa lagi ya loh, kekuatan sumbernya dari Satoro Peningit dan juga para pengikutnya yang tersebar di berbagai pulau. Malah akan berbondong-bondong nantinya ya kan. Sekarang ini kan tersebar, nggak ada yang tahu, nggak ada apa, Allah belum waktunya menyatukan gitu loh. Kalau menyatukan ya, kalau menyatukan itu berarti beliau ini muncul, Satoro Peningit ini muncul ya kan, muncul berarti para pengikutnya ini akan disatukan ke tempat beliau gitu loh, disatukan menjadi berkumpulnya yaitu di daerah beliau atau di tempat beliau seperti itu. Bisa juga ya toh, itu tadi bisa dideteksi, tapi mereka tidak tahu energi itu atau besarnya kekuatan itu tepatnya dari mana atau dari siapa. Tapi ya itu tadi, seluruh negeri kita Nusantara itu memancarkan energi seperti itu loh, terbesar, dan mereka mungkin tidak tahu ya kan. Kalau ya mungkin ada yang sebagian tahu lah, atau kalau munculnya pemimpin akhir zaman ini di sini di Nusantara, mereka semua tahu, ada yang tahu, tapi yang membuat mereka ya mungkin orang berbeda lah, maksudnya orang lain yang meneliti permukaan bumi di seluruh dunia. Insya Allah seperti itu lur. Jadi negeri kita ini nanti yaitu tadi banyak yang mengatakan akan menjadi negeri mercu suar dunianya.
terdapat di sini. Karena juga jangan lupa Dajjal anak buahnya Dajjal juga ada di sini semua. Ya, ada di sini semua lur, berkumpul itu loh, sama saja ya, istilahnya penyeimbang. Dimanapun tempat banyak kebaikan, di situ pula pasti banyak keburukan. Istilah salah satu contoh, di suatu kampung atau desa banyak terdapat pondok pesantren atau kiai, tapi jangan lupa di situ juga ada orang-orang, ya katakanlah orang jahat, misalkan dukun-dukun santet atau apa. Ada di sana. Makanya penyeimbang antara yang baik dan buruk itu berdampingan, tapi nggak bisa menyatu ya toh. Tetap saja kebatilan itu tetaplah kebatilan, kebaikan tetap kebaikan, nggak bisa disatukan berseteru sampai kiamat ya toh. Sampai kiamat lur, berseteru. Ya tanda akhir zaman itu matahari terbit dari barat, sudah tinggal kebatilan. Maksudnya kebatilan itu tinggal orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhannya, agamanya. Orang-orang yang percaya, yakin kepada Islam dan agama kita sudah tidak ada lagi. Halo. Ya lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya begitulah lur. Beliau ya itu memancarkan aura lah, katakanlah aura yang berbeda daripada yang lain. Jadi kalau bertemu dalam video saya yang kemarin, orang-orang yang punya ilmu kebatinan yang sangat tinggi merasakan kalau ada energi yang sangat besar itu masuk, tapi bingung di mana orangnya. Nggak ada ya, yang ada ya cuma beliau ini sedang lewat atau duduk atau apa. Setelah dilihat orangnya di terawang atau nggak ada apa-apanya. Alias kosong gitu. Kosong seperti kita loh, yang nggak punya apa-apa, kosong melompong. Halo. Itu loh, kosong. Lawang kadang beliau kan pakai celana pendek seperti kita orang biasa, bang, pinggir duduk pinggir jalan sambil merokok, yang mungkin dekat rumah mungkin, dan kebetulan orang sekumpulan atau orang atau lewat mampir atau kopi atau apa, ya itu kebingungan. Setelah di terawang orangnya, lah kok nggak ada orang lain ya selain orang ini gitu. Dari tadi saya duduk-duduk di sini nggak ada apa-apa, nggak ada energi yang sebesar ini. Tapi setelah orang ini lewat atau datang, lah kok besar sekali energinya, auranya. Tapi kalau dilihat orangnya, ya seperti kok orang gini ya, kok biasa pakai celana pendek. Ya itu loh. Kata-kata hati mereka insya Allah seperti itu, nggak bisa bahkan menembus beliau pun, ya toh, menembus beliau sekalipun ya kosong loh, nggak ada apa-apanya, nggak punya apa-apa, nggak punya isi atau apapun. Ya insya Allah seperti itu lur. Ya itulah beliau, ya toh, beliau yang saat ini. Walaupun segala kelebihan yang beliau tidak menyadari, beliau kan tidak menyadari loh, kalau beliau itu punya kekuatan yang sangat besar, amat besar, baik itu kekuatan hati, keilmuan hati, pikiran, dan juga keilmuannya. Beliau nggak tahu kalau punya ilmu semacam itu, seperti itu. Jadi ya seiring dengan ujiannya yang beliau alami atau rasakan, ya seperti itu, sangat-sangatlah berat ujiannya beliau ini lur, sangat berat sekali. Bahkan kalau kita pun diuji seperti itu, mungkin kita nggak sanggup, kita nggak ada apa-apanya lur. Karena itu kenapa? Yaitu
pemimpin, seorang pemimpin itu akan diuji dulu oleh Allah, dibanting sana sini, ke sana kemari, atau apalagi. Tapi insya Allah nanti akan terjawab semuanya, selesainya proses beliau ini nantinya.